JSC Bali at Denpasar kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan teknologi kesehatan mata terkini dengan sukses menggelar seminar publik bertema Smile with Us, Goodbye Glasses. Acara ini menarik perhatian masyarakat Bali, NTT, NTB, dan sekitarnya, memberikan edukasi mendalam tentang prosedur SMILE, Small Incision Lenticule Extraction, serta memperkuat kesadaran akan manfaat metode koreksi penglihatan yang lebih modern dan minim invasif. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata, serta memperkenalkan teknologi SMILE sebagai solusi inovatif dalam koreksi penglihatan. Selain itu, seminar ini juga menjadi wadah diskusi antara para ahli kesehatan mata dan masyarakat dalam menjawab berbagai pertanyaan serta kekhawatiran seputar prosedur tersebut. Selama acara, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan mata gratis sebagai bagian dari upaya JSC Bali at Denpasar dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mata. Tak hanya itu, peserta juga berkesempatan memenangkan door prize menarik seperti emas antam, Keep wireless speaker, dan Samono air fryer. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, wisatawan, dan ekspatriat di Bali, permintaan terhadap layanan kesehatan mata berkualitas juga semakin tinggi. Ancaman gangguan penglihatan, khususnya miopia, menjadi perhatian utama karena prevalensinya diprediksi terus meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kelainan refraksi berkontribusi terhadap 10-15% kasus gangguan penglihatan di Indonesia. Sementara secara global, penelitian memperkirakan bahwa pada tahun 2050, sekitar 3,5 miliar orang akan mengalami miopia. Dokter Dewi dulu ya. Dokter Cok Dewi. Ini dokter Cok. Ini dokter dia, dokter Yeni. Untuk apa aja persiapan sebelum operasi dan setelah tindakan apa yang perlu dihindari? Oh ya, persiapan sebelum lasik itu atau SMILE itu adalah namanya pre-SMILE. Jadi semua kondisi mata itu harus diperiksa, ya, diyakinkan kondisinya dalam keadaan sehat. Nah, di situ akan kita kandidat tersebut akan kita seleksi apakah dia layak di SMILE atau tidak, ya, berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tersebut. Ya, jadi diyakinkan kalau memang udah semuanya oke, kandidat, baru kita lakukan tindakan. Nah, pasca SMILE itu adalah seperti saya akan katakan tadi, jadi ini tindakan non-invasif, ya, recovery-nya cepat, jadi sebenarnya tidak perlu ada khusus ini yang banyak yang nggak boleh, banyak larangannya, semuanya bisa, tapi butuh waktu sekitar 1-2 hari, setelah itu mulai beraktivitas seperti biasa. Mungkin untuk dokter, untuk satu orang itu bisa berapa kali bisa melakukan lasik? Mengingat kan itu mengikis kornea gitu kan. Berapa kali sih maksimalnya orang bisa melakukan lasik? Lasik kebanyakan memang idealnya kita berkali sekali aja. Tapi kalau bisa ya jangan lebih, tergantung ketebalan korneanya, karena itu sangat mempengaruhi tindakan berikutnya. Jadi kalau kita bilang berapa kali sih boleh, itu tidak ada syarat bilang berapa kali buat dilakukan. Selama ketebalan kornea masih cukup, apabila terjadi komplikasi kembali atau balik lagi minusnya, itu masih bisa dilakukan. Asalkan sisa ketebalan korneanya masih bisa untuk dilakukan tindakan. Demikian. Bu, kalau boleh bertanya, ini yang saya orang awam, rata-rata usia manusia 40 tahun ke atas itu mengalami Rabun dekat. Itu memang normal atau tidak? Itu kalau memang 40 tahun memang rabun dekat itu normal, karena dia kekeruhan lensa itu kan mulai berubah. Jadi kemampuan lensa untuk mencembung memipih itu sudah mulai menurun. Jadi disitulah kenapa kita terjadi rabun dekat tadi, kita sebut presbiopia. Itu memang normal terjadi, tapi pada masing-masing orang itu bervariasi, Bapak. Ada yang lebih cepat mengalami, ada yang tidak, tergantung aktivitas sehari-hari juga. Penyebab Paling utama karena faktor usia, degenerasi. Jadi lensa itu dia kemampuan memipih mencembungnya sudah mulai menurun. Tapi kalau pada orang-orang yang kebiasaannya melakukan aktivitas dekat, itu biasanya lebih cepat terjadi. Seperti menjahit, dia biasanya lebih cepat mengalami rabun dekat. itu karena mungkin beban pekerjaan yang berat. Salah satu aktivitas, salah satu degenerasi karena faktor usia juga. Pola hidup juga termasuk. Pola hidup salah satu. Kalau soal mata kering, cara mencegahnya atau
mata kering ceroboh atau setelah smile? Setelah smile ya, oke. Baik, jadi kalau mata kering setelah smile itu biasanya yang kita lakukan adalah kita memberikan pasien itu obat tetes mata, pelembab mata atau lubrikasi. Kenapa kita berikan? Karena memang salah satu efek samping yang paling sering adalah dry eye setelah tindakan bedah. Tapi nggak usah takut karena masalah dry eye pada pasien-pasien smile ini terjadinya hanya sesaat aja. Jadi bukan efek samping yang jangka waktu lama, akan membaik dan itu pun cepat. Jadi hanya dalam hitungan hari dan minggu keluhan dry eye akan sangat berkurang pasti. Mungkin tadi kembali yang belum selesai rambut dekat. Apa bisa dilakukan tindakan operasi seperti apa? Kalau rambut dekat bisa aja Bapak. Tadi kita sampaikan ada tindakan sudah lebih canggih ya. Ada laser, dengan kita menggunakan lensa itu bisa untuk mengatasi rambut jauh, rambut tengah sama rambut dekat. Bisa dengan operasi, tapi salah satu yang paling ringan kan kacamata tuh. Tapi kalau mau bebas kacamata, salah satu pilihannya tadi laser vision correction untuk jauh juga bisa dan untuk dekat juga bisa. Oke, ada pilihan tetap option sekarang sudah teknologi sudah lebih canggih, sudah bisa dilakukan dengan multifocal IOL yang dokternya itu sudah bisa mengatasi rambut dekat. Tidak bisa kembali secara alami. Secara alami nggak bisa.